Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Hasna. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan teori interaksionisme simbolik. Berikut nama kelompoknya: Heni Seprianida, Alia Hasna, dan Alfisah Komariati. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Alia Hasna. A. Pengertian teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik atau symbolic interactionism adalah pendekatan teoritis dalam memahami hubungan antara manusia dan masyarakat. Ide dasar teori interaksionisme simbolik adalah bahwa tindakan dan interaksi manusia hanya dapat dipahami melalui pertukaran simbol atau komunikasi yang syarat makna. Teori interaksionisme simbolik mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20. Interaksionisme simbolik berakar dari dua kata yang bermakna berbeda, yaitu interaksi dan simbol. Simbolik mengandung pengertian pada makna yang terdapat pada situasi sosial tertentu di mana pelaku berada di dalamnya. Sedangkan interaksionis yang mengandung arti makna tersebut dibentuk oleh interaksi di antara pelaku. B. Pendapat para ahli mengenai teori interaksionisme simbolik. Tokoh teori interaksi simbolik antara lain George Herbert Mead, Herbert Blumer, Charles Horton Cowley. Menurut mereka, teori interaksi simbolik menyatakan bahwa interaksi sosial adalah interaksi simbol. Manusia berinteraksi dengan yang lain dengan cara menyampaikan simbol yang lain memberi makna atas simbol tersebut. A. George Herbert Mead, 1863 sampai 1931. Menurut George, pengertian berpikir Mead adalah suatu proses di mana individu berinteraksi dengan dirinya sendiri dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna. Menurut Mead, tertib masyarakat akan tercipta apabila ada interaksi dan komunikasi melalui simbol-simbol. Dalam buku Mindset and Society, Mead memperkenalkan konsep diri dengan menyebut bahwa diri dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus menjadi objek, yaitu pertama merupakan objek bagi dirinya sendiri, kemudian diri merupakan Dalam buku Mindset and Society, Mead memperkenalkan konsep diri dengan menyebut bahwa diri dapat bersifat sebagai objek maupun subjek sekaligus menjadi objek, yaitu merupakan objek bagi dirinya sendiri. Kemudian diri merupakan karakteristik manusia yang membedakan manusia dengan hewan dan menjadikan manusia mampu mencapai kesadaran diri sehingga seseorang dapat mengambil sikap yang impersonal dan objektif. Kemudian Mead menjelaskan bahwa ada 4 tahap yang masing-masing dari tahap tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam setiap perbuatan. 1. Impuls adalah tahap paling awal dalam keempat tahap di atas. Dia adalah reaksi yang paling awal di mana dia berfungsi untuk dirinya sendiri. Impuls melibatkan stimulasi indrawi secara langsung di mana respon yang diberikan oleh aktor adalah bertujuan untuk kebutuhan dirinya sendiri. Contoh adalah ketika seseorang mempunyai keinginan untuk menonton film di bioskop. Kemudian, kedua persepsi adalah tahapan kedua, di mana dia adalah pertimbangan, bayangan maupun pikiran terhadap bagaimana cara untuk bisa memenuhi impuls. Dalam tahapan ini, aktor memberikan respon atau bereaksi terhadap stimulus yang berkaitan dengan impuls tadi. Ketiga, manipulasi adalah tahapan selanjutnya yang masih berhubungan dengan tahap-tahap sebelum. Dalam tahapan ini, aktor mengambil tindakan yang berkaitan dengan objek yang telah dipersepsikan. Bagi Mead, tahapan ini menciptakan jeda temporal dalam proses tersebut, sehingga suatu respon tidak secara langsung dapat terwujud. Keempat, konsumsi adalah upaya terakhir untuk merespon impuls. Dalam tahapan ini, dengan adanya pertimbangan,
maupun pemikiran secara sadar, aktor dapat mengambil keputusan atau tindakan yang umumnya akan berorientasi untuk memuaskan impuls yang ada di awal tadi. Mead mengklaim bahwa bahasa memungkinkan kita untuk menjadi makhluk yang self-conscious, yang sadar akan individualitasnya, dan unsur kunci dalam proses itu adalah simbol. Inti pemikiran Mead dalam teori interaksionisme simbolik adalah bahwa manusia memiliki dunianya sendiri, di mana ia mampu menjadi subjek sekaligus objek bagi dirinya sendiri, sehingga ia mampu melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Pemikiran George Robert Mead dipengaruhi oleh Max Weber dengan teorinya tentang interaksi dan tindakan. Max Weber dalam teori ini mengemukakan bahwa masyarakat hanya merupakan satu nama yang menunjuk pada sekumpulan individu. Dan menurut Max Weber, konsep fakta sosial seperti struktur sosial, kelompok sosial, dan lain-lainnya selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvisa Komariati. Baik, selanjutnya B. Charles Horton Cole 1864 sampai 1929. Konsep penting dalam bangunan teori Cole adalah konsep cermin diri atau looking glass self dan kelompok primer di mana dalam individu senantiasa terjadi suatu proses yang ditandai dengan 3 tahap terpisah, yaitu persepsi. Dalam tahap ini kita membayangkan bagaimana orang melihat kita. Kemudian interpretasi dan definisi. Di sini kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Kemudian respon. Berdasarkan persepsi dan interpretasi individu tersebut menyusun respon terhadap respon kita. Kelompok primer dianggap penting oleh Cole sebab kelompok ini memiliki pengaruh yang sangat mendasar dan merupakan tempat pembentukan watak diri. Kelompok ini merupakan utama dalam hubungan antar IAS dengan masyarakat yang lebih luas. Kelompok memberikan kepada individu pengalaman tentang kesatuan IAS yang paling awal dan paling lengkap, dan juga dalam pengertian bahwa kelompok ini tidak mengalami perubahan derajat yang sama seperti pada hubungan yang luas, tetapi merupakan sumber yang di mana struktur IAS itu muncul. Kemudian Herbert Blumer. Individu dalam interaksionisme simbolik Blumer dapat dilihat dalam 3 premis yang diajukan. Yang pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu pada mereka. Dan yang kedua, makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi berlangsung. Interaksionisme simbolik, kata Blumer, dalam interaksi aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan dari orang lain, tetapi mencoba menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Inti pemikiran Blumer mengenai interaksionisme simbolik dapat disadur dari kajian Poloma 1984 sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Dan yang kedua, interaksi terdiri dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi non-simbolis mencakup stimulus respon yang sederhana. Interaksionisme simbolik mencakup penafsiran tindakan. Dan yang ketiga, objek-objek yang tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Objek dapat dikategorikan ke 3 kategori luas, yaitu objek fisik seperti meja dan kursi, objek sosial seperti guru, dan objek abstrak seperti nilai. Dan yang keempat, manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat mengenal dan melihat dirinya sebagai objek. Dan yang kelima, tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia. Dan yang keenam, tindakan tersebut saling dikaitkan dengan kesesuaian oleh anggota kelompok. C. Prinsip dasar pembentukan teori interaksionisme simbolik. Dasar pembentukan teori ini adalah filsafat pragmatis dan behaviorism sosial.
Ada 3 dalam penting dalam interaksionisme simbolik menurut filsafat pragmatis, yaitu pertama, memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dan dunia nyata. Dan yang kedua, memandang baik aktor maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan struktur yang statis. Dan yang ketiga, arti penting yang menghubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Heni Septianida. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya. Sedangkan pemikiran behaviorism sosial lebih ke arah perilaku individu yang diamati. Teori ini memiliki substansi yaitu kehidupan bermasyarakat, terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya, melalui proses dan memberikan tanggapan terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya dan dari luar dirinya. Substansi dari teori ini dikemukakan oleh Arnold Ross, yaitu satu, manusia berada dalam lingkungan simbol-simbol memberikan tanggapan terhadap simbol itu yang berupa fisik manusia, memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan simbol-simbol secara verbal melalui pemakaian bahasa serta memahami makna di balik simbol itu. 2. Melalui simbol manusia berkemampuan menstimulur antara lain. 3. Melalui komunikasi simbol dapat dipelajari arti dan nilai-nilai serta tindakan orang lain, begitu pula pengetahuan simbol dalam komunikasi dan mempelajari simbol. Berikutnya simbol, makna serta nilai yang berhubungan dengan mereka tidak hanya berpikiran oleh mereka dalam bagian-bagian terpisah, tetapi selalu dalam bentuk kelompok yang kadang-kadang luas dan kompleks. Berikutnya, berpikir merupakan suatu proses pencarian kemungkinan yang bersifat simbolis, dan untuk mempelajari tindakan-tindakan yang akan datang, menafsir keuntungan dan kerugian relatif menurut penelitian individual, di mana satu di antaranya dipilih untuk dilakukan. Menurut teori ini, konsep tentang masyarakat, lembaga sosial maupun negara hanya konseptual saja dalam arti hanya istilah akademik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi dalam suatu masyarakat, yaitu satu, kapasitas berpikir. Individu tak dilihat sebagai unit yang dimotivasi oleh kekuatan eksternal dan internal di luar kontrol. Mereka tetap lebih dipandang sebagai cerminan dari unit-unit yang saling berinteraksi di dalam masyarakat. Cerminan ini terdapat dalam pemikiran individu. Pikiran bukanlah benda atau otak, tapi lebih melihatnya sebagai proses yang berkelanjutan dari stimuli dan respon. Pikiran berhubungan dengan aspek sosialisasi, arti simbol diri, interaksi, dan masyarakat. 2. Berpikir dan berinteraksi. Manusia memiliki kapasitas umum untuk berpikir yang harus dibentuk dan diperhalus dalam proses interaksi sosial atau sosialisasi. Sosialisasi dipahami sebagai proses dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan kemampuan berpikir untuk mengembangkan cara hidup manusia sendiri. Sosialisasi bukan proses satu arah di mana aktor menerima informasi, melainkan merupakan proses dinamis di mana aktor menyusun dan menyesuaikan informasi dengan kebutuhan mereka sendiri. Ada 3 jenis objek dalam interaksi, yaitu objek fisik seperti batu atau pohon, objek sosial seperti mahasiswa, dan objek abstrak seperti gagasan. Manusia memperlakukan objek itu bukan sekadar sebagai sesuatu yang berbeda di luar sana, tetapi sebagai sesuatu yang ia maknai dalam pikiran. Objek yang sama bisa jadi memiliki makna berbeda bagi individu yang berbeda. 3. Aksi dan interaksi. Tindakan sosial dimaknai sebagai tanggapan individu terhadap orang lain di dalam pikiran sendiri. Interaksi sosial dimaknai sebagai proses mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat dalam interaksi. Di dalam interaksi sosial, para aktor terlibat dalam proses yang saling mempengaruhi. Baik, demikian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.